Untuk menggunakan program APSS, kita mulai dengan mengklik menu Start, kemudian cari program APSS yang akan Anda jalankan. Klik program yang bersangkutan, kemudian akan tampil menu utama program APSS seperti ini. Karena kita akan membuat program data yang baru, kita klik Create, kemudian ada pesan selamat datang, kita klik Next saja. Kemudian kita harus mengisi dua informasi yang harus diisikan, yaitu pada item yang diberi tanda bintang, sedangkan yang lain boleh tidak diisi. Nah, nama perusahaan nanti akan dijadikan nama file juga. Misalnya kita beri nama perusahaannya adalah PT Langit Biru. Kemudian nomor di sini bisa NPWP atau nomor identitas perusahaan. Untuk kali ini kita isi nomor sembarang saja. Kemudian kita klik Next. Nah, informasi berikutnya adalah kita harus mengisikan tahun buku yang sedang berjalan atau yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada bulan terakhir laporan keuangan sebelumnya. Biasanya kita menggunakan Desember. Lalu di conversion month, ini maksudnya adalah perusahaan mengubah catatannya ke dalam program APSS ini pada bulan apa. Diasumsikan 1 bulan selesai. Kalau kita mulai menggunakannya pada awal tahun, yaitu bulan Januari, maka ini harus kita isikan bulan Januari. Apa efeknya kalau kita pilih bulan Januari? Maka tidak boleh lagi ada transaksi-transaksi sebelum Januari diinput ke dalam program APSS ini. Demikian juga kalau kita input bulan Maret misalnya, maka transaksi bulan Januari dan Februari sudah tidak bisa dicatat lagi. Nah, misalnya kita akan mulai dari awal tahun, maka kita pilih saja Januari. Kemudian di pilihan number of accounting periods, ini perlu diketahui bahwa biasanya tahun buku itu ada 12 bulan. Tetapi di MYOB atau di APSS diberi pilihan 13 bulan. Maksudnya apa? Kalau dalam waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Desember tercapai tanggal 31 Desember, maka tidak boleh lagi ada transaksi setelah 31 Desember. Nah, biasanya perusahaan masih memiliki beberapa transaksi yang belum diselesaikan pada bulan Desember atau bulan terakhir itu. Misalnya saja pencatatan depresiasi belum selesai, pengakuan utang atau pengakuan biaya atau pengakuan pendapatan masih belum selesai, atau masih ada koreksi lagi, maka biasanya diperlukan waktu tambahan dan APSS menyediakan waktu 1 bulan. Oleh karena itu, Anda harus memilih 13 bulan. Kalau kita memilih 12 bulan, sekali lagi, nanti pada akhir tahun tanggal 31 Desember, itu adalah hari terakhir kita bisa mencatat transaksi. Padahal masih belum selesai. Nah, oleh karena itu, kita pilih 13 bulan ya. Kemudian kita klik Next. Ini ada konfirmasi apa yang sudah kita pilih tadi, karena kalau nanti kita ingin mengganti informasi yang tadi sudah kita pilih, sudah tidak bisa lagi. Kemudian Next. Pilihan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk pertama, kita akan menggunakan rekening-rekening yang sudah disediakan oleh APSS dan
itu nanti yang akan kita pilih. Sedangkan pilihan kedua, ini adalah kalau kita sudah memiliki daftar kode rekening yang disusun di file Excel misalnya, nanti akan kita import. Sedangkan pilihan ketiga adalah kita akan mulai menginput dari baru rekening-rekening yang diperlukan. Nah, sebagai langkah awal, kita pilih saja pilihan pertama, kita akan menggunakan contoh-contoh rekening yang sudah disediakan oleh ABSS. Kita klik next. Kemudian kita juga harus menentukan jenis perusahaan yang akan kita kelola catatan keuangannya. Kita sebaiknya memilih all dulu untuk menampilkan berbagai jenis perusahaan yang bisa ditangani oleh ABSS. Kemudian kita pilih di sini, misalnya saja kita akan memilih perusahaan dealer sepeda. Kita tinggal pilih bicycle dealer use business type. Maka rekening-rekeningnya nanti sudah tersedia seperti ini. Tentu saja kita bisa mengubah, menambah, dan menghapus rekening-rekening yang diperlukan dan tidak diperlukan. Lalu kita klik next saja. Nah, di sini akan ditunjukkan tempat penyimpanan datanya. Kalau kita ingin mengganti, bisa saja dilakukan sekarang. Misalnya akan saya pindah ke Drive D, maka kita klik change, kita pindah ke Drive D, kita klik foldernya, kemudian kita klik save. Kalau sudah yakin, klik next, maka akan segera tercipta file datanya, dan kita bisa mulai masuk ke menu utama program ABSS dengan mengklik Command Center. Nah, akan ditampilkan menu seperti ini. Selanjutnya kita akan bisa menyesuaikan catatan-catatan yang diperlukan, misalnya penyesuaian kode rekening, informasi tentang perusahaan, berbagai kode yang diperlukan, dan sebagainya. Lalu nanti kita akan melanjutkan dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nanti akan kita lihat di video lainnya. Demikianlah untuk memulai program ABSS ini. Sedangkan untuk mengakhirinya, kita tinggal klik file, exit, lalu tidak usah memeriksa validitas data dulu karena memang belum ada datanya. Nah, kalau kita ingin menjalankan lagi, berarti harus kita lakukan langkah-langkah serupa. Kita klik lagi program ABSS, kemudian kali ini kita open, bukan create lagi karena kita sudah membuat file datanya. Kita klik open, kita pilih nama file yang kita akan buka, lalu usernya secara default adalah administrator tanpa password. Dan kalau kita tidak menggunakan ABSS yang versi jaringan atau multi-user, maka pastikan kita memilih single user. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilan di sini agak berbeda dengan ketika kita membuat file baru. Di sini ada opsi, pilihan yang pertama adalah kita akan mengaktifkan file data yang kita buat, tapi untuk ini kita harus memiliki nomor seri program ABSS, dan untuk memiliki nomor seri itu kita harus membeli lisensinya. Karena ini baru edisi contoh, kita tidak bisa menggunakan pilihan yang pertama. Oleh karena itu kita pilih pilihan yang kedua, yaitu kita akan menggunakan file data ini tanpa mengaktifasi dulu, tetapi hanya bisa kita gunakan selama 30 hari. Oleh karena itu kita mempelajari penggunaan ABSS ini sebisa mungkin kurang dari 30 hari, dan sebetulnya bisa. Sedangkan yang ketiga, kita akan membuka file
secara read only, artinya tidak boleh ada perubahan lagi. Biasanya ini dilakukan oleh auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan. Baik, ini pilihan kedua. Kita continue. Ada pesan tinggal 30 hari. Kemudian untuk sementara kita klik no saja. Kalau data kita sudah banyak, kita bisa klik yes untuk memastikan bahwa file datanya sudah benar. Nah, kita sudah kembali ke menu utama. Kita bisa melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain.